Bulan ini belajar tentang this is living, tema kita global secara tema bulanan ya. Nah, pertanyaan saya, ada frase yang mengatakan we are alive but not living. Nah, pertanyaan saya, apa kita mengalami seperti itu? Kadang kita mengkonotasikan atau mengartikan hidup itu selama kita bernafas kita hidup. Tetapi banyak hal atau banyak yang saya lihat bahwa orang yang bernafas ataupun merasa hidup sebenarnya dia nggak hidup. Ada sesuatu dalam diri seorang itu yang mati. Bisa karena kesedihan, bisa karena mungkin kekecewaan, bisa juga karena mungkin pernah trauma, merasa bahwa disakiti sehingga waktu dia bangun pagi pun waktu dia bernafas, hidupnya sudah bukan suatu hal yang mau dinikmati. Capek, merasa udahlah Tuhan, apa sih gunanya hidup, tapi masih bernafas. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita pagi hari ini, apakah kita benar-benar living our life? Saya berdoa, saudara teman-teman semua, baik yang online maupun onsite, kita sudah begitu lama ya, saya pribadi sendiri merasa COVID ini mengambil sesuatu dalam kehidupan saya. Berjumpa dengan teman-teman, bisa makan bareng, bisa berdoa bareng, bisa nyanyi bareng seperti tadi. It's like something is taken. Ya mungkin saya bisa happy, bisa kelihatan hidup, tapi ada sesuatu yang diambil dalam kehidupan saya, yaitu the happiness, the joy, waktu kita bisa bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya begini, teman-teman, ini ada, saya tampilkan fotonya. Banyak dari kita mungkin bisa relate dengan foto-foto ini. Foto yang pertama saya tahu di situ adalah foto teman-teman dari BBCC, mungkin ada yang pelaku di sini dan juga ada yang nggak tahu BBCC itu apa. Jadi BBCC ini adalah klub cycling dari FJF Surabaya mostly, tapi ada beberapa kita open for public. Terinspirasi dari khotbah Pastor Raymond yang ngomong bahwa we are building bridge not wall. Akhirnya mereka bikin BBCC. Nah, ini beberapa kaptennya ada di sini, beberapa membernya juga ada di sini. Nah, saya heran ini adalah foto mereka di Kediri, teman-teman. Dulu kalau saya asalnya Tulungagung, kalau saya ke Surabaya naik mobil dan kira-kira 3 jam, panas. Tapi teman-teman di sini semua ini herannya dari Surabaya ke Kediri naik sepeda. Saya nggak habis pikir, naik mobil aja capek nunggunya. Ini naik sepeda dan panas-panas dan harus menghadapi ya bis kanan kiri, kena debu dan lain-lain. Tetapi waktu saya tanya ke mereka, mau ngulang nggak? Oh ayo kapan? Terus saya pikir, ayo ikut. Ya saya pikir-pikir dulu ya. Tapi yang saya pelajari dari mereka ini, orang-orang yang saya tanya ini, mereka selalu menunggu hari-hari di mana mereka bisa sepedaan keluar kota. Saya bilang, oh, wow. Karena saya belum mengalami dan mereka sudah mengalami kehidupan mereka bersepeda ini menjadi suatu tujuan yang membuat mereka hidup. Yang saya tidak mengerti. Ya kan? Tapi mereka mengerti. Dan mereka menceritakan, wah enaknya gini, wah enaknya gini. Saya bilang, enggak enak, panas. Capek. Tapi itu hal yang mereka bisa karena mereka mengalami. Dan mereka hidup karena mengalami. Jadi beberapa saya lihat mungkin ada suka yang solo suka ke naik gunung sendirian. Ini saya ambil foto di Everest gitu loh. Saya nggak habis pikir juga, dingin-dingin gitu ya. Terus di atas kadang juga resikonya bisa jatuhan salju, mati dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka mau sampai ke puncak. Mereka mau mengalami apa yang namanya hidup. Ada lagu kan, He say one day. Pasti tahu semua tulisannya gimana? Wah kalian pasti kurang viral kayaknya ya. Masa saya aja, padahal saya itu juga ngapalin tuh verse-nya gimana, jangan sampai salah ya. He say one day, apa? We leave this world behind. So live a life that worth remember. Ya kan? So lagu aja ngajarin kita untuk living a life that worth remember. Jadi kita tahu kita mengalami sesuatu untuk kita bisa hidup. Nah foto yang saya lihat di atas, ini yang di bawah Coachella, ada mungkin anak-anak dari sini yang lebih paham ya. Saya juga search Google juga apa sih Coachella, saya pikir itu kayak makanan Meksiko gitu teman-teman. Tapi ternyata Coachella itu adalah suatu festival art dan juga musik. Jadi mereka ngadain tiap tahun, tapi karena COVID lama mereka akhirnya ngadain kira berapa pekan yang lalu dan dipenuhi oleh jutaan ribuan. Saya juga habis pikir, kenapa ya bela-belain sesekan bau, mungkin ada yang ngangkat keteknya terus bau gitu kan.
Tapi anyway mereka datang ke sana untuk menikmati suasana live concert. Seseorang yang mereka sukai nyanyi di depan, mereka berani bayar harga, bayar jauh-jauh ke sana untuk mengalami. Dan yang terakhir yang saya taruh di sana adalah foto kita waktu Easter dan Good Friday. Saudara, dari tahun-tahun sebelumnya saya selalu mengalami Easter dan juga Good Friday di tempat ini. Biasanya sibuk sih, jadi kan biasa main drama gitu kan. Jangan inget-inget yang bangkit sebelum pada waktunya, sudah lupakan aja, lupakan. Dan tahun ini saya merasakan bagaimana mengalami untuk diingatkan kembali. Bagaimana Tuhan Yesus disiksa, menanggung dosa yang bukan dosanya, karena mengasihi kita, dia harus mengalami itu semua untuk menanggung dosa kita. Kita mungkin gak bisa kembali ke zaman waktu para murid dan Yesus sebelum Masehi, saudara. Kita gak bisa kembali ke sana. Tetapi lewat event seperti ini, lewat momen seperti ini kita diingatkan kembali. Ada sesuatu mungkin yang sudah mati dalam hati kita. Karena kebiasaan kita terbiasa dengan apa yang kita dapatkan. Sekarang kita nyaman. Kita lupa bahwa pengorbanan Yesus ini dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita mempunyai pengharapan dan bisa hidup dalam kehidupan spiritual kita. Nah, bagaimana dengan hidup kita selama hari-hari ini? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Adakah sesuatu kehidupan kita yang mati? Bisa aja, nggak cuma ngomong dalam mati gara-gara kesedihan atau suatu hal yang negatif, tapi mungkin berkat, ataupun kekayaan, ataupun hobi baru, ataupun suatu hal yang menyenangkan membuat spiritual kita mati. Kita nggak bisa merasakan lagi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa merasakan lagi bagaimana Tuhan berbicara dalam setiap waktu kita harus mengambil keputusan. Itulah yang harus kita tanyakan. Karena saya percaya apa yang kita alami itu selalu memiliki dampak. Dampak itu bisa membuat kita lebih hidup atau kita semakin mati. Nah saudara, inilah yang mau kita hari ini belajar supaya kita mendapatkan sesuatu dan mengalami seorang pribadi yang luar biasa pagi hari ini untuk kita bisa memiliki dampak dalam kehidupan kita. So, are we ready? Masih pembukaan saudara, belum apa-apa. So, saya akan buka lagi. Everybody has gone through something that has changed them in a way that they could never go back to the person they once before. Inilah suatu quote yang saya dapatkan. Saya percaya bahwa ini semua terjadi dalam kehidupan kita di suatu momen, di suatu saat. Akan sangat tidak mengherankan kalau mumpah kita lihat ya, anak kecil kalau kita isolasi, dia tidak bisa mengalami sesuatu hal dalam kehidupannya. Pada waktu dia bertanjak dewasa, bertambah umur, maka dia akan seperti anak kecil. Karena dia nggak ngalamin apa-apa. Taunya hanya sekelilingnya itu aja, mungkin di rumah aja. Jadi jangan heran kalau kadang kita merasa ada beberapa orang kenapa nggak dewasa ya? Kenapa pikirannya seperti itu ya? Karena dia nggak mengalami pendewasaan, nggak mengalami rasanya marah, mungkin rasanya mengendalikan kemarahan itu gimana. Jadi dalam sesuatu kehidupan kita itu, kita harus mengalami sesuatu yang mungkin membuat kita memandang sesuatu menjadi berbeda. Menjadi kita bisa tahu bahwa kalau aku dulu seperti ini, sekarang beda loh. Karena aku mengalami. Nah ini terjadi juga saudara sama saya. Mengalami namanya ini melihat surya. Surya tahu ya, surya penginapan surya di teras bukan surya matahari. Surya itu jadi lain saudara. Karena kehebatan teman-teman saya di BBCC ini, dalam 3 bulan saya mulai belajar sepeda, saya sudah diajak ke sana saudara. Ini hebatnya teman-teman kalau terlalu percaya sama kemampuan teman kayak gini. Dia pasti bisa kok, iya pasti bisa. Tapi sengsaranya mati saudara. Setiap kali saya naik ke sana dengan naik mobil tuh ada suatu terbesit. Aduh, aku dulu ke sini sampai pelan-pelan. Kayak berdoa Tuhan, saya menyesal sepedaan ke sini. Ya, padahal itu naik mobil loh saudara, itu masih kebayang. Jadi saya karena pengalaman itu, saya melihat surya ini jadi berbeda. Ya saya berterima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport saya. Tapi tolong ya next time rutenya lebih bersahabat ya. Nah kita akan belajar pagi hari ini mengenai bagaimana kisah Rasul Petrus dan Yohanes mengalami perubahan dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi orang yang tidak sama lagi. Dan saya percaya ini ada bisa kita pelajarin
untuk kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang 26 sampai 42. Jadi saya berikan sedikit latar belakang ya, teman-teman semua. Kisah ini berbicara ketika Rasul Petrus dan Yohanes setelah dia melakukan mukjizat dan pengajaran di Bait Allah, ketika dia menyembuhkan orang lumpuh bangkit, ditangkap oleh Farisi atau Mahkamah Agung di golongan Yahudi. Dan mereka sudah ditangkap, di penjara, diperingati nih, kamu nggak boleh lagi ngomong tentang Yesus. Oke? Kamu nggak boleh lagi meracuni orang-orang Yahudi ini dengan ajaranmu. Nah, tetapi kita belajar nomor 26 itu, si Petrus dan Yohanes ini, dia tetap melakukan. Nah, saya heran, kalau Petrus yang sama, waktu dia bersama dengan Yesus, kita tahu dia menyangkal 3 kali. Kalau dihadapkan dengan suatu harus memilih, waktu itu Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Nah, kenapa Petrus yang sama ini pada waktu dia dihadapkan suatu otoritas, dia memilih berbeda. Nah, inilah yang saya mau bahas pagi hari ini teman-teman semua. Apa yang membuat mereka berubah? Apa yang membuat Petrus dan Yohanes ini berani mengambil keputusan untuk mereka tetap mengikuti Yesus? Judul khotbah saya pagi hari ini adalah dampak mengalami Kristus. Kita baca di ayat Kisah Rasul 5:32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, kalau kita belajar dari ini, katanya adalah kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Nah, apa segala sesuatu itu, teman-teman? Karena kitab ini memberikan suatu, kadang kita baca kok nggak ngerti ya. Apa ini segala sesuatu? Nah, kita harus lihat ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya di ayat 31 dan 32, saya akan bacakan aja ya, saya nggak tahu di situ. Di ayat 30 berkata, Allah nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus, yang kamu, bangsa Yahudi, gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Nah, bayangkan saudara, ini adalah menjadi saksi kisah bagaimana Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi disalibkan dan dibangkitkan dan diangkat Allah menjadi pemimpin dan juru selamat. Nah, inilah karena dia menjadi saksi, kata-kata menjadi saksi ini saya bisa samakan dengan mengalami. Beda mungkin ya kalau kita sekarang ya mungkin karena kita mendengar. Tetapi mereka ini Petrus dan Yohanes adalah saksi mata. Mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri, dengan mata mereka sendiri bagaimana orang-orang Farisi memperlakukan Yesus. Awalnya mereka melihat bahwa Yesus ini gak ada harapan. Karena apa? Mati, disalib. Udah that's it, mereka tercerai-berai. Tetapi titik balik mereka adalah ketika Yesus kembali dalam kehidupan mereka, ketika mereka tercerai-berai. Mereka balik, Yesus menampakkan diri pada mereka, berbicara secara pribadi kepada para murid, menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Ketemu dengan Petrus ngomong tentang kamu mengasihi aku enggak. Balikin semua murid-muridnya, temui secara pribadi dengan Yesus. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus diangkat ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Inilah kalau saya percaya saudara, saya ajak kalau melihat Jumat barusan, Good Friday, saya melihat itu bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, penderitaannya. Waktu Faith dan juga si Yuli nyanyikan Via Dolorosa, itu kayak feelingnya kayak udahlah Tuhan, I'll do everything for you. Itu cuma lihat secara dari video ya, kita dengerin. Tapi bayangkan orang yang bersama dengan Yesus, Anda kembali ke sana dulu. Dan lihatlah ketika Anda menyaksikan sendiri penderitaannya, apa yang dilakukan Yesus. Dan ketika dia bangkit memberikan kuasa dalam kehidupan mereka, itulah yang mengubahkan hidup mereka. Dan saya percaya saudara, dalam kehidupan kita pasti pengen, ya kan, melakukan sesuatu hal yang besar buat Tuhan. Melakukan ini untuk Tuhan, melakukan ini. Tapi satu hal yang kita harus lakukan adalah kita harus mengalami Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita tanpa kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. So, mari kita lihat dampak apa yang disiratkan dalam perikop ini sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi
perubahan dalam kehidupan dari para murid ini, terutama Petrus dan Yohanes. Saya ambil dari lista selanjutnya di ayat 29, ceritanya adalah 28, saya bacakan dulu. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu, darah Yesus kepada kami. Itu orang Farisi yang ngomong sama Petrus dan Yohanes. 29-nya berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah poin saya yang pertama, bahwa dampak mengalami Kristus dalam kehidupan kita adalah kita hidup dalam ketaatan. Seperti saya katakan tadi, Petrus yang lama kalau mengalami apa? Dia sukanya apa? Melakukan sesuatu dengan suka hatinya dia. Ingat gak waktu gimana orang Romawi menangkap sama Yesus? Gak ada perintah, tapi dia memotong telinga prajurit Romawi. Inilah Petrus yang lama ketika dia harus menghadapi orang-orang Romawi. Dia lari, dia menyangkal Yesus. Dan kita lihat Petrus yang baru. Dia berani tetap memberitakan Injil. Dia gak lari ketika orang Farisi ataupun Mahkamah Agung datang kepada dia ngomong, hey, kalau kamu lakukan ini akan kami sesah, kami akan siksa dan akan masuk ke penjara. Dia nggak lari dari itu, saudara. Jadi suatu hal yang sangat kita bisa pelajari bagian adalah apa yang membuat Petrus dan juga Yohanes ini taat. Bukan karena usaha mereka. Seringkali kita merasa bahwa ikut Yesus tuh kita harus taat, kita yang ngoyo. Kita yang selalu berusaha ngomong ngoyo. Taat terus, capek saudara. Saya pikir bagi Petrus dan Yohanes taatnya hal yang gampang nggak? Enggak. Kita pun yang hidup dalam masa sekarang ini, kalau suruh taat susah nggak? Ada yang gampang kalau taat? Saya ingin foto bersama dengan Anda dan saya akan belajar dalam kehidupan saya bagaimana taat bersama dengan Anda. Taat ini hal yang susah teman-teman. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu, apa? Awalnya cuman apel. Ya kan? Godanya cuman apel. Ya kan suruh taat, mau nggak apelnya? Jangan kamu makan loh ya apelnya. Nah godanya cuman satu. Kalau sekarang godaannya ada durian, ya kan? Ada buah naga, ya kan? Nah maksud saya sekarang dengan media sosial, dengan apa yang dunia tawarkan ini, untuk bisa taat kita akan semakin susah. Dan terbukti sejarah mengatakan bahwa nggak ada satupun orang yang dipilih Tuhan pun taat 100%. Jadi intinya apa? Kita fokusnya bukan pada kita berusaha taat dengan kekuatan kita, tetapi apa yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui dampak apa yang membuat kita bisa taat. Dan mengalami Kristus inilah yang membuat kita bisa taat kepada Allah. Nah, kenapa taat ini penting teman-teman semua? Kenapa di saat ini juga waktu saya baca ini, kenapa ayat taat ini waktu itu pertama kali yang saya baca. Dan ketaatan ini sangat penting karena apa saudara? Selanjutnya. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menanggung akibat dosa. Tetapi karena ketaatan satu orang yaitu Tuhan Yesus kita, semua orang yang berdosa mendapatkan pengampunan dan hidup bersama dengan Dia. Jadi taat ini penting teman-teman saudara. Kita harus tahu bahwa taat ini memiliki efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menanggung dosa. Tapi karena ketaatan satu orang, kita semua yang percaya mendapatkan pengampunan dosa. Saya percaya saudara, ketaatan ini adalah hal yang susah. Saya katakan sebelumnya. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh keinginan daging kita. Kita pengen ini, pengen itu, mempertimbangkan ini. Kalau disuruh Tuhan ini, janganlah Tuhan kayaknya nggak pas deh. Ini dan lain-lain. Itu yang membuat kita susah. Nah ketaatan ini saya rasa ada dibagi beberapa hal yang saya pelajarin. Ada ketaatan karena kita takut. Karena kita takut mendapatkan hukuman, karena kita takut nggak mendapatkan pernyataan Tuhan, karena kita takut sekeliling kita menghakimi kita. Ataupun karena taat karena kita merasa bahwa dalam hidup kita ini dididik dengan ketaatan yang absolut. Kalau orang tua ngomong gini harus gini. Jadi ketaatan yang karena terpaksa. Nah saya diajarkan di firman ini, ketaatan para murid ini bukan karena terpaksa. Karena kalau ketaatan terpaksa itu menyebabkan kita suatu saat pasti nggak taat lagi karena kita nggak takut lagi. Ketaatan yang Tuhan ajarkan sini adalah ketaatan yang saya ambil dari suatu quote dari Henry T. Blackaby. Dia adalah seorang evangelis.
Dia berkata gini, God's command are designed to guide you to life very best. You will not obey Him if you don't believe in Him and trust Him. You cannot believe Him if you don't love Him, or you cannot love Him unless you know Him. Jadi ketaatan yang karena kita percaya, ketaatan yang karena kita mengasihi Yesus, bukan karena kita takut. Karena kalau kita takut, selagi kita nggak takut, kita nggak akan percaya. Nah, tapi kalau kita taat ini karena kita percaya, kita mengasihi karena kita mengenal Dia, maka ketaatan itu akan terus mendorong kita untuk kita bisa taat karena kita mengasihi Yesus. Itulah ya teman-teman saudara, saya percaya hari ini kita diingatkan lagi, janganlah hanya fokus pada ketaatan dari usaha kita manusia, kita akan capek. Kita akan ada momen di mana kita akan, sudahlah Tuhan, nggak bisa lagi, that's it, all gone. Tapi kalau kita fokus pada saat kita berusaha struggle untuk mengalami ketaatan itu, kita datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan mengingatkan lagi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita. Maka akan secara otomatis hidup kita akan dipenuhi kekuatan untuk kita bisa taat kepada Allah. Ada amin? Ada amin? Yang di atas ada amin? Alright. Nah, hal kedua apa yang kita bisa pelajari di sini mengenai dampak dari waktu para murid ini mengalami Yesus adalah penyertaan Tuhan. Jadi hidup dalam penyertaannya. Diambil dari ayat berikutnya 34, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Nah, kalau saya baca, saya nggak tulis di situ, selanjutnya. Ayat yang 36, sebab dahulu telah muncul ini kata-kata si Gamaliel. Si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-beraikanlah seluruh pengikutnya dan lenyap. 37, sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan tercerai-berai seluruh pengikutnya. 38, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. 39, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang itu, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa Gamaliel ada seorang orang ahli Farisi. Dia seperti Nikodemus, sangat dihormati, orang yang terpendidikan dan sangat memiliki pengaruh di Sanhedrin ataupun orang-orang di Mahkamah Agung. Nah, di sini dikatakan Yesus ataupun Roh Kudus meminta melakukan ini. Tetapi poin saya di sini adalah Gamaliel ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Petrus dan Yohanes dari hukuman mati. Karena di ayat sebelumnya kalau kita baca 29-30 itu, orang ini, orang dari Mahkamah Agung sangat iri dan sangat geram dan ingin membunuh mereka. Dan Tuhan tahu Petrus dan Yohanes tidak akan berakhir di situ. Harus ada pekerjaan selanjutnya yang harus dilakukan. Sehingga waktu Gamaliel masuk, dan saya percaya kalau kita lihat di sini kenapa Yesus dibandingkan dengan Teudas dan juga Yudas. Karena sebenarnya Gamaliel juga nggak percaya banget sama Yesus. Dia nggak membela Yesus karena dia percaya Yesus, tetapi dia ingin ada punya agenda sendiri. Karena Petrus dan Yohanes ini memiliki banyak pengikut. Dikatakan setelah pertobat 3.000, ada lagi sebelumnya dikatakan sudah ada 5.000 pengikut laki-laki. Tidak disebutkan lagi wanita dan lain-lain. Jadi pengaruhnya sudah banyak. Gamaliel takut. Kalau sampai Petrus dan Yohanes dihakimin, ditangkap, akan ada pemberontakan. Makanya dia menyamakan Yesus ini yang telah mati seperti Teudas dan juga Yudas. Seorang pemberontak yang melawan Romawi, akhirnya mereka dipenggal dan pengikutnya tercerai-berai. Nah saudara, dalam hidup kita kadang kita berpikir penyertaan Tuhan ini selalu yang seperti yang kita pikirkan. Tuhan Allah memakai Gamaliel. Saya pikir hal yang di luar dugaan. Harusnya kan orang yang percaya Yesus. Bukan orang musuh dari Yesus. Orang Farisi ini adalah musuh dari Yesus karena mereka nggak percaya Yesus. Mereka nggak percaya kebangkitan. Tetapi apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan bisa pakai untuk membuat Petrus dan Yohanes selamat dari hukuman mati. Sehingga mereka bisa tetap mengabarkan Injil. Kehidupan kita sehari-hari teman-teman, kita mungkin gak bisa tahu
Atau kadang kita mikir, oh Tuhan kalau saya mengalami ini jalan keluarnya kayak gini dong. Tolong dong selamatkan kayak gini. Saya pengen ini, tolong dong jawabannya selalu kayak gini dong. Kalau saya minta ini jawabannya selalu A dong. Nah inilah membuat kita terpaku bahwa kadang dalam hidup kita itu, kenapa Tuhan gak bersama aku ya pada waktu seperti ini? Kenapa pertolongannya gak datang-datang? Padahal Tuhan sudah mendesainkan sesuatu yang di luar pikiran kita. Nah, kita bersyukur teman-teman, bahwa penyertaan Tuhan ini bukan bentuk dari ketaatan mereka. Kalau penyertaan Tuhan ini bentuk karena kita taat, celakalah kita. Karena kita tahu sejak dari Adam dan Hawa, mereka nggak taat. Kalau nggak dari penyertaan Tuhan, sudah habis semua manusia. Tapi Tuhan tahu, manusia itu lemah. Makanya penyertaan Tuhan ini berdasarkan dari apa? Kasih Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pakai kehidupan kita, ketaatan kita menjadi barometer di mana Tuhan menyertai hidup kita. Kita capek, kita putus asa teman-teman. Saya belajar banyak mengenai penyertaan Tuhan bukan karena ketaatan saya. Kalau ketaatan saya jadi barometer penyertaan Tuhan, nggak akan Tuhan sekalipun menyertai saya teman-teman. So hari ini ingatlah kembali bahwa penyertaan Tuhan itu bukan karena ketaatan kita, tapi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ada cerita saudara, yang ini sebenarnya saya nggak mau ceritain, tapi ya udahlah, saya harus ceritakan karena saya belajar dari masalah ini mengenai penyertaan Tuhan. Berapa waktu yang lalu, RBB, Zizi, dia karena melakukan ketidaktaatan, karena kita suruh, jangan dorong-dorong ya, jangan dorong-dorong cermin, jangan dorong-dorong, everything dorong-dorong lah. Nah selama ini kita selalu kawal dia nih, karena kita ingin ngajarin dia, listen, kalau jangan ya jangan gitu. Nah suatu pagi kita berdua lengah, saya lengah, istri saya lengah. Dan ketika dia dorong kaca standing mirror, dan tiba-tiba kaca itu jatuh dan menimpa dia. Aduh kalau saya lihat hati saya hilang. Karena the big mirror itu benar-benar berat dan gede. Sampai pada waktu dia menimpa dia itu, benar-benar gak kepikir what gonna happen to her. Karena dia gak nangis, waktu kita angkat baru dia nangis dengan kerasnya. Nah itu menjadi suatu peringatan bagi saya sendiri, memiliki anak. Tapi yang saya pelajari di situ adalah gini, meskipun dia gak taat, apa yang saya lakukan? Apakah saya membiarkan dia tergeletak? Apakah saya membiarkan saya gak ngangkat mirrornya itu, terus biar dia kapok lu, kan gue kasih tahu, ya kan? Tapi saya angkat, saya gendong, saya bawa ke rumah sakit, saya temenin sampai seharian, istri saya juga menemani di sana, sampai dia sembuh. Nah itulah yang Tuhan ingin ajarkan merasa bahwa kalau saya dibandingkan dengan Tuhan, pengetahuan saya, ketaatan saya, mungkin disamakan dengan anak umur 2 tahun ataupun 1,5, 3 tahun setengah. Otak saya nggak bisa menerima semua yang Tuhan kasih, karena terlalu besar Tuhan kita. Tetapi apa yang menyebabkan saya menyertai dia, anak saya ini, karena saya mengasihi dia, karena dia anak saya. Nah kita semua di hadapan Tuhan adalah anak Tuhan. Kalau kita nggak taat, nerima akibatnya kan ya kejatuhan. Tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada di bawah kita. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Karena kita sudah dianggap bahwa anak Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Dan pagi hari saya berdoa teman-teman semua, janganlah mengira bahwa produk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan ini karena kita taat. Taat ini ada hasilnya. Karena kita tahu kita anak Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Dan hal ketiga yang hari ini kita mau pelajari teman-teman semua. Apa dampak waktu kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita? Adalah hidup kita diubahkan senantiasa. Ayat 40 berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini suatu hal yang menarik. Kalau kita melihat kehidupan para murid sebelumnya, mereka sangat takut untuk dihadapkan dengan penderitaan. Mereka ikut Yesus, mungkin mereka punya agenda masing-masing. Mereka ingin ini, mereka ingin diakui, mereka menjadi pemimpin bersama dengan Yesus, macam-macam. Tapi ketika mereka mengalami Yesus, hal yang gak pernah mereka pikirkan pun, yaitu menderita bagi Yesus menjadi suatu sukacita bagi kehidupan mereka.
Saya nggak tahu teman-teman semua lagi mengalami apa dalam kehidupan sehari-hari selama ini. Saya percaya pasti ada pergumulan, pasti ada pertanyaan yang membuat kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa kok rasanya ikut kamu kok berat? Kenapa kok ikut kamu malah banyak kesusahan? Kok ikut kamu rasanya kok semakin banyak hal yang gak aku mengerti dan banyak hal-hal yang kurang mengenakkan terjadi dalam kehidupan saya. Ada suatu quote mengatakan, but sometimes God doesn't change your situation because He's trying to change your heart. Yang ingin Tuhan ubah adalah hati kita, pikiran kita, bukan situasi kita. Kalau ngubah situasi, gampang Tuhan. Karena apa? Tuhan kasih kita free will. Tuhan gak pernah paksakan sedikit pun apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Kalau keadaan Tuhan bisa ngomong gak, pindahlah gunung ke sana ke sini. Bisa pindah. Tapi Tuhan gak pernah paksakan sedikit pun. Anda bersukacita di dalam Tuhan. Anda taat pada Tuhan. Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan. Gak pernah sekalipun. Makanya lebih susah. Menurut saya bagi Tuhan gak ada yang susah ya. Tapi kalau saya sebagai manusia, lebih susah mengubah hati manusia dari mengubah situasi Anda. So my point is, janganlah fokus kepada situasi Anda. Situasi bisa berubah setiap saat. Tetapi hati Anda yang harus kita perhatikan. Hati saya yang harus saya perhatikan. Saya ada pengalaman untuk masalah ini teman-teman semua. Ketika saya menunggu anak saya yang Arabel ini, ada momen di mana kehidupan saya itu menunggu. Menunggu dengan penuh harapan. Ya kan, lama-lama gak dapat berserah kan. Ya udahlah Tuhan, whatever lah. Kalau dikasih ya thank you, gak dikasih ya udah. Udah dalam fase itu dikasih, ya kan? Ternyata Tuhan ambil lagi. Dari berserah akhirnya menyerah. Ya udahlah Tuhan dikasih toh ya diambil juga. Nah hati yang Tuhan akhirnya waktu saya bergumul ini yang membuat saya belajar. Tuhan gak berubah pada waktu saya berjalan. Selama 13 tahun ini Tuhan gak berubah, gak dikasih anak soalnya. Tapi hati yang ini yang Tuhan ingin bentuk. Ada momen di mana waktu saya menyerah dan tidak saya sadari. Menyerahnya dalam hal ini ya teman-teman semua bukan menyerah karena iman keselamatan. Tapi dalam hal memiliki anak, saya menyerah. Dengan coolnya ngomong, ya udahlah Tuhan gak kasih kan gak apa-apa kan. Haknya Tuhan. Tapi dalam hati kecil saya Tuhan tahu, I give up already. Dan Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya belajar dari berserah, menyerah, dan memiliki pengharapan lagi. Ketika Tuhan ngomong, lewat hambanya, dia berbicara kepada saya pribadi, dia mendoakan, dari situlah saya menerima pengharapan lagi. Nah teman-teman, janganlah fokus pada hasil. Bagi saya, anak mungkin dari awal saya ngomong ini, tujuan. Kan ngomongnya gini, Tuhan kalau saya punya anak, saya akan bersaksi. Ini ceritanya kan hebat. Tuhan berbicara, Tuhan berkarya, Tuhan melakukan mujizat. Jadi ini, namamu dimuliakan. Itu fokus saya teman-teman. Tetapi saya belajar bahwa setiap dari kita itu memiliki story yang sendiri-sendiri. Apakah anak menjadi suatu hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda untuk Anda bersaksi? Belum tentu. Kebetulan saya dapat porsi anak. Tetapi pasti ada sesuatu dalam kehidupan teman-teman semua yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berita akan kabar baik ini. Jangan jadikan tujuan kita ini ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau kasih ini, aku akan bersaksi. Tetapi jadikanlah kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan kita ini, dapat gak dapat porsi ini, Tuhan bisa pakai untuk dalam kehidupan kita bersaksi bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. So dalam mengalami ini teman-teman semua kita harus tahu bahwa produk dari mengalami ini adalah hidup dalam ketaatan secara otomatis akan muncul. Kita akan otomatis dalam penyertaan Tuhan. Dan senantiasa dalam hidup kita ini akan diubahkan. Nggak gampang kalau kita ngomong taat. Tapi sekali lagi, kalau kita dalam Kristus, mau nggak mau, tubuh kita ataupun spiritual kita itu akan membuat kita berubah setiap saat. Saya ambil kesimpulan dari khotbah saya pagi hari ini. Dampak mengalami Kristus hidup kita ini dalam ketaatan, pasti. Saya jamin kalau Anda mengalami Kristus, ketaatan ini akan otomatis pelan-pelan muncul. Anda nggak perfect. Nggak taat ini, taat itu, nggak taat ini, lama-lama akan ditaatkan karena kita tahu bahwa kita mengasihi Yesus. Yang kedua, sadarilah senantiasa kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Suka nggak suka caranya, suka nggak suka fasilitasnya, suka nggak suka dengan apa yang Tuhan siapkan, tapi itulah bentuk penyertaan Tuhan karena Dia mengasihi kita.
Dan yang ketiga adalah waktu kita mengalami Kristus, Anda akan berubah. Anda akan senantiasa diubahkan cara pikir kita, hati kita bersikap. Dan apa yang menjadi tujuan kita akan diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan Paulus berkata di Filipi, dia ngomong, tetapi, Filipi 3:7-9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan dari kepercayaan.